Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Oli Yasmin dari kelas 5 KPIE NIM 182. Di sini saya akan membuat video mengenai 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh ibu dosen dalam UTS mata kuliah literasi media. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Karena masa anak dan remaja adalah masa pertumbuhan fisik, kognitif, emosi, dan moral. Pertumbuhan fisik adalah masa pertumbuhan yang cepat membuat anak dan remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan. Hal ini yang membuat mereka rentan terhadap penyakit, cedera, dan gangguan pertumbuhan. Perkembangan kognitif. Otak mereka masih dalam proses perkembangan, sehingga cara berpikir dan mengambil keputusan belum sepenuhnya matang. Mereka cenderung impulsif dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Perkembangan emosi. Emosi mereka seringkali tidak stabil dan mudah berubah-ubah. Mereka sedang mencari jati diri sehingga rentan mengalami tekanan dan stres. Anak dan remaja dianggap belum kompeten dalam melindungi dirinya dari berbagai pengaruh buruk dunia, termasuk pesan yang termediasi. Pada masa pertumbuhan kognitif, anak dan remaja belum dapat memahami logika berpikir yang benar. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh informasi dan tekanan dari lingkungan, termasuk media yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku mereka. Selain itu, kurangnya pengalaman dan keterampilan kritis membuat mereka lebih sulit untuk menilai informasi secara objektif. Mereka masih ketergantungan terhadap orang tua dalam memenuhi kebutuhan serta ketergantungan lingkungan terhadap perkembangan mereka. Soal yang kedua, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Yang pertama, pengirim pesan. Dalam media konvensional, institusi media satu ke banyak, sedangkan media digital, institusi dari perorangan banyak ke banyak. Yang kedua, bentuk interaksi. Kalau media konvensional cenderung satu arah, sedangkan media digital dua arah. Halayak. Yang ketiga, halayak. Media konvensional tersebar secara geografis dan karakteristiknya berbeda-beda, sedangkan media digital kelompok kecil dengan karakter hampir sama. Yang keempat, penerima pesan. Dalam media konvensional, penerima pesannya itu serentak, sedangkan dalam media digital berbeda-beda tergantung waktu akses. Yang kelima, proses produksi pesan. Dalam media konvensional melibatkan banyak orang dan modal, sedangkan dalam media digital membutuhkan relatif sedikit orang dan modal. Yang keenam, proses penyaringan pesan. Dalam media konvensional dilakukan oleh penyunting secara berjenjang, sedangkan di media digital proses penyunting terkadang ada dan tidak. Yang ketujuh, tujuan memproduksi konten. Dalam media konvensional tujuannya itu untuk keuntungan finansial dan nama baik, sedangkan dalam media digital perhatian dan pengakuan sosial, keuntungan finansial dan nama baik. Yang ke-8, mekanisme kerja media. Dalam media konvensional, pengiklanan dan sponsor membayar institusi media sehingga media dapat memproduksi konten dan mendapat keuntungan. Sedangkan media digital, pengiklan dan sponsor membayar institusi dan perorangan sehingga media dapat produksi konten dan mendapatkan keuntungan. Yang ke-9, jenis sponsor. Dalam media konvensional, produsen barang dan jasa pemerintah, organisasi politik, dan media lain. Sedangkan media digital, produsen barang dan jasa pemerintah, organisasi politik, dan media lain. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan kultural studies model. Proteksionis model adalah bertujuan untuk melindungi khalayak dari waktu penggunaan media yang berlebihan, konten negatif, dan bersara rendah. Perbedaan antara modelnya itu access, understanding. Terus pendekatan ini berfokus pada melindungi anak-anak dari pengaruh negatif media. Model ini menekankan pentingnya regulasi pemerintah dan pengendalian konten media yang dianggap tidak sesuai untuk anak-anak. Sedangkan kultural studies model memandang literasi media merupakan bagian dari proses demokratisasi media dan masyarakat secara umum. Perbedaan antara akses model adalah akses, understanding, analis, dan create. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana anak-anak dan remaja mengonsumsi dan menginterpretasikan media.
Model ini melihat anak-anak sebagai konsumen media yang aktif dan kritis, bukan hanya sebagai objek yang pasif. Yang keempat, mengapa oligopoli konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Yaitu karena konsentrasi kepemilikan dalam oligopoli mengarah pada homogenisasi suara dan perspektif, mengurangi keragaman informasi yang tersedia untuk masyarakat. Hal ini bisa mengancam demokrasi dengan membatasi diskusi yang sehat dan pluralisme. Dengan cara pemusatan kekuasaan informasi dengan beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar saluran media dan konglomerasi media dapat menentukan isu-isu yang ada dianggap penting dan layak untuk diberitakan. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses pengubahan suatu barang atau jasa yang sebelumnya bukan barang dagang menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan di pasar. Dalam konteks media, komodifikasi berarti mengubah informasi atau ide menjadi suatu produk yang dapat dihasilkan keuntungan dan menjadi nilai tukar. Jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama, komunikasi budaya, mengubah aspek budaya seperti bahasa, tradisi, dan nilai yang menjadi produk komersial. Yang kedua, komodifikasi berita, mengubah berita menjadi produk yang menarik perhatian publik dan menghasilkan keuntungan yang dan melalui iklan. Yang ketiga, komodifikasi identitas, mengubah identitas pribadi atau kelompok menjadi merek dagang atau produksi yang dapat dijual. Yang keempat, komoditas konten, proses mengubah isi pesan dan konten menjadi produk yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, komoditas khalayak, proses mengubah audiens khalayak menjadi komoditas yang dapat dijual kepada pengiklan. Yang keenam, komoditas pekerja media, proses mengubah pekerja media menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.